Ibu Guru SLBM 2 Jatinegara yang saya hormati. Terima kasih atas kesediaannya di waktu yang kita super sibuk ini. Bapak Ibu Guru masih sempat untuk meluangkan waktu dalam rangka aksi nyata. Saya sebagai CGB, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Temanggung, aksi nyata kali ini tentang materi budaya positif. Jadi nanti hal positif ini akan kita budayakan, biasakan di sekolah kita. Baik, sebelum kita mulai, kita SBB dulu ya. Ada gambar. Ada beberapa gambar dan mohon Bapak Ibu bisa menebak ini kata-katanya apa. Saya. Ya. Lawan penjajah. Lanjut. Demi apa sih? Apa ini Pak? Demi tanah air. Ya. Lanjut. Berjauhan. Ada lagi? Selamat teman ibaratnya sudah sepakat ya. Ada lagi, satu lagi. Lupa. Pahami isi hatiku. Oke, sudah dua saja nih. Apa SDS bikin kok? Es krimnya di kapan? Kita saja ini sebagai guru, kalau dikasih es bikin kan senang. Apalagi kita sebagai guru itu ngasih es bikin kepada anak-anak kita. Ya pasti anak-anak kita akan terpancing untuk belajar. Oke, lanjut. Sebelum kita mulai, akan baiknya kita membuat kesepakatan murid dari forum dan beri contoh. Yang pertama adalah menjadi pendengar yang baik. Sepakat? Nah, mungkin ada hal yang lain. Pak Yazid. Oh, Pak Yazid. Pembicaraannya sampai. Pembicaraannya coba yang baik. Sepakat ya? Ada yang menang lagi. Banyak. Tepat waktu. Tepat waktu. Tepat waktu mulai dan tepat waktu selesai. Oke, tepat waktu berarti kita jam 11 selesai ya. Lanjut. Ada lagi kesepakatan baru lagi. Tepat waktu menjadi pendengar yang baik, menjadi pembicara yang baik. Kegiatan yang interaktif, ya. Maksudnya berarti aktif, ya. Pembicaraan yang aktif, jadi ya. Sebagai penyimak juga aktif. Ya. Mohon izin, saya bukan di sini bukan sebagai orang yang pintar, ya, terus memberikan materi kepada Bapak dan Ibu, tapi kita belajar bersama-sama, berkolaborasi bersama-sama, dan kebetulan saja ini saya harus memberikan aksi nyata. Nanti di kesempatan yang lain, Bapak ataupun Ibu guru yang lain bisa berdiri di sini untuk memberikan aksi nyata yang lain. Ya. Tujuan dari materi kali ini adalah pertama, peserta memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar.
dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Yang kedua, peserta mampu mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Budaya positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang ingin diterapkan di sekolah agar mewujudkan murid yang memiliki perilaku berbudi pekerti. Jadi kalau sekolah ini sudah berbudaya positif, berkebiasaan yang positif, itu orang melihat dan kita sendiri yang di dalamnya ini tentu akan menikmati apapun yang kita kerjakan. Kita sebagai guru ya menikmati murid sebagai siswa selanjutnya yang belajar juga akan menikmati tugasnya sebagai murid. Dalam budaya positif ini akan ada 7 materi yang kita pelajari. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Kelima posisi kontrol manusia. Dan selanjutnya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Ini adalah bentuk ketujuh tahapan yang akan kita belajar pelajari bersama-sama dalam menciptakan sekolah yang mempunyai budaya positif. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru ialah pembelajaran yang berpihak pada murid. Bapak atau Ibu mungkin ada ide atau tanggapan pembelajaran berpihak pada murid itu seperti apa? Bapak? Mungkin pembelajaran yang berpihak pada murid itu ada beberapa. Tidak tahu nih. Salah satunya mungkin yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan guru, sesuai dengan kebutuhan siswa. Oke, saya ambil poinnya. Pembelajaran dari bulannya yaitu pembelajaran pada murid yang berpihak pada murid, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswanya. Baik, ada lagi yang lain? Pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Iya. Siswa aktif dalam pembelajaran. Betul sekali, pembelajaran dalam yang berpihak pada murid adalah siswa itu yang aktif. Kita guru ini hanya sebagai fasilitator. Kita selama ini mungkin terlalu merasa arogan dalam memberikan pelajaran kepada siswa kita. Kita terlalu memaksa dengan keinginan kita sebagai guru. Dan padahal kita tidak tahu kebutuhan siswa itu seperti apa. Mungkin, mohon maaf, saya pun kadang masih ceramah dalam memberikan pelajaran, dan itu berarti ceramah itu sifat arogansi dari guru dalam memberikan pelajaran, karena belum tentu siswa itu butuh dengan ceramah kita. Yang kedua, pembelajaran dengan paradigma baru ialah pembelajaran diferensiasi. Baik, ada komentar tentang pembelajaran diferensiasi dari Bapak ataupun itu? Maka different, ya, different itu bahasa Inggris berarti berbeda ya. Murid-murid itu berbeda. Sepakat ya, murid-murid berbeda, dan kita tidak bisa menyamakan murid karena ya, murid-murid tadi berbeda. Jadi, oke, Pak Yansin, Bapak. Mulai, siap, mulai, kita mulai. Nih, dari bahasa diferensiasi itu kan sudah pasti nantinya kita harus berpihak pada kebutuhan murid.
Ya, nah, kalau dari situ itu berarti tidak bisa ketika tidak bisa itu mengikuti salah satu atau sekelompok dari Siswa. harus mencakup secara keseluruhan. Menurut kan tapi ya. Nah, ketika seperti itu, apakah tidak sebaiknya terus di kelompok-kelompok agar memudahkan komunitas belajar itu menjadi lebih enak. Ya, nah, artinya maksudnya pembelajaran sendiri sing berpihak pada murid dan pelajar itu tidak bisa bersama-sama. Oke, sudah. Ya, Wis dulu. wis. Silakan. Ini diferensiasi dan berpihak pada murid sing tadinya kelihatannya bisa berjalan bareng, kita seakan itu malah semerawut. Oke, mungkin lebih spesifik contohnya. Contoh, ini sekelompok anak yang giat belajar dengan anak-anak yang giat untuk bermain. Ya, ini kan berbeda. Dua kelompok yang mungkin ya tidak begitu bertentangan tapi beda alam. Beda alam. Beda alam. Beda fokus. Beda fokus. Ketika dua kelompok ini dijadikan satu, yang harapan kita itu menjadi pembelajaran berdiferensiasi, itu kan malah tidak begitu berpihak pada murid. Bisa masuk? Itu tidak bisa pada siapa. Pada murid dua kelompok itu ketika saya ingin bermain dijadikan satu dengan anak yang ingin belajar, itu kan malah yang satu kelompok kami sendiri, yang satu kelompok dia sendiri. Ketika kita ingin berdiferensiasi dan berpihak pada murid dijadikan jadi satu paradigma baru dikumpulkan, itu kita repot sendiri. Masuk? Kenapa repot? Karena gini, tadi diambil contoh kan, ada dua kelompok misalnya, katakanlah dua kelompok. Yang satu giat belajar, yang satu khusus bermain. Kenapa tidak perlu memberikan permainan, tapi di situ ada pembelajarannya? Iya, betul. Jadi siswa ini yang giat bermain juga senang, yang senang belajar juga senang kuyone, maksudnya saya merasakan kefilahan. iya. Nambahin Pak. Oke. Nambahin ngomong. Dari sini. Sebenarnya kita pahami tekanan dari diferensiasi juga belum ya. Kita kan hanya mendengar dari sebatas memahami dan mungkin kita belum bisa mengaplikasikan betul konsep pembelajaran diferensiasi itu seperti apa. Yang kita pahami kan hanya pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang harus mengakomodir perbedaan yang ada di kelas dari segi tipe belajar, lebih khususnya tipe belajar dan tipe-tipe perilaku siswa. Kalau dilaksanakan betul, pembelajaran diferensiasi itu sulit memang. Dan
Kalau berdasarkan bentuk pembelajaran diferensiasi, kita bisa melaksanakan beberapa model pembelajaran dalam sekali waktu. Hasilnya mungkin bisa seperti itu. Kalau sepemahaman saya, nanti dikoreksi kalau misalnya salah. Misalnya tadi ada anak yang fokus bermain dan ada anak yang fokus belajar. Untuk pembelajaran diferensiasi sih benar-benar bagus, itu malah justru harusnya bisa mengakomodir semua kebutuhan anak. Yang butuh bermain, dia tetap bisa bermain walaupun sambil tetap masuk konsepnya. Yang butuh belajar dengan tenang, dia juga harusnya masih tetap bisa masuk konsepnya. Nah, itu tata kita. Ya kalau saya belum bisa seutuhnya menerapkan pembelajaran diferensiasi itu di kelas. Hanya mungkin kalau kita sebagai guru hanya sebagai penengah mencari satu model atau metode yang bisa sedikit banyak mengakomodasi kepentingan atau kebutuhan anak-anak. Yang paling terus kita cari jalan tengahnya yang paling efektif, bukan sangat efektif tapi paling efektif dibanding dengan model-model yang lain untuk mencapai hasil atau tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Oke, ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu? Oke. Ada tiga diferensiasi tadi. Pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, profil murid. Profil murid itu tadi yang ada auditori, ada audio visual dan sebagainya tadi. Terus satu lagi saya lupa ya. Ini masih dibagi lagi nanti ketika dalam pembelajaran. Jadi diferensiasi ada 3 lagi: proses, konten, kemudian produk. Jadi memang kalau kita pikirkan ini mudah, susah. Cuma kemarin waktu diskusi kemarin dengan Ibu fasilitator menyampaikan tidak usah membuat seperti buat dulu diferensiasi. Misalnya kok bisa produk dulu, ya sudah produk dulu. Kok bisa prosesnya dulu dengan diferensiasi, ya sudah prosesnya itu dulu. Bisanya konten, jadi tidak usah semuanya kalau baru mulai jadi satu dulu saja, ambil satu dulu nggak apa-apa. Jadi untuk pembelajaran diferensiasi itu, misalnya produk. Kemarin saya buat kelas 7 karena sedang materi introduction. Jadi saya buat silakan kalian mau memperkenalkan diri, maju ke depan boleh, mau buat pakai Canva boleh, mau apapun boleh, mau digambar boleh. Nah itu sebagai produk dari diferensiasi tadi. Jadi memang kalau mau semuanya susah, tapi kita buat yang simpel dulu saja, satu aspek saja dulu, nggak usah semuanya. Nanti perlahan-lahan baru kita belajar semuanya. Maksudnya diferensiasi itu seperti ini, kita terapkan semuanya. Oke, lanjut ya. Oke, kita mau bermain, coba lakukan. Saya ingat Bapak Ibu secara berpasangan. Oke. Oke. Bagus sama Pak Ibu. Bermain coba lakukan. Satu orang menjadi yang melemparkan, bayangkan sebuah barang benda ataupun orang yang sangat istimewa, kemudian digenggam. Kemudian orang lain akan membujuk untuk membuka. Caranya bagaimana? Maka pertanyaannya tidak bagus. Boleh.
sweet. Oke, ternyata tidak boleh ya. Baik. Pertanyaan bertanya sih, kenapa tadi alasannya apa? Kenapa tidak boleh diambil oleh Pak Mustafa? Karena ini adalah suatu barang yang sangat bernilai. Kalau berharganya tidak, tapi sangat bernilai. Dan ini merupakan suatu hasil kreasi hasil tangan sendiri. Nah, tidak melalui tangan-tangan orang lain. Dan hal ini memiliki cita rasa yang berbeda-beda setiap pembuatan. Jadi itu sangat bernilai meskipun harganya tidak sedang. Oke, teman-teman lanjut. Yang dikirim Pak Yazid tadi hal yang bernilai, suatu benda yang bernilai sangat bernilai Pak Yazid. Jadi mau dibujuk oleh Pak Mus dengan cara apapun tidak akan dibuka oleh Pak Yazid. Siapa yang memegang kontrol kira-kira? Pak Yazid atau Pak Mus? Memegang kontrol. Pak Yazid mau buka atau enggak? Itu Pak Yazid yang memegang kontrolnya. Nah, jadi sama halnya dengan murid-murid kita. Ada sebuah teori yang bernama choice theory oleh Dr. William Glasser, bahwa pertama ilusi kalau guru itu mengontrol murid. Jadi selama ini apa yang kita lakukan, murid kita misalnya dihukum kemudian push up kok malu dia, nah itu dalam hati murid pasti murid itu membentak. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang terakhir, sebuah ilusi kalau orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Baik, selanjutnya kita masuk ke disiplin, guys. Kira-kira apa sih makna kata disiplin? Bapak Bagus. Jadi kata disiplin itu tepat waktu, bertanggung jawab, terus tidak melingkar-lingkar. Contohnya yang sangat saya rasakan gini Pak. Ini saya boleh cerita ya? Menceritakan, saya pernah kala itu menunggu seseorang yang janjian di Terminal Candiroto, tepatnya jam 2, tapi dilalah orangnya datangnya jam 3. Itu yang membuat saya Masya Allah sedih dan mangkel. 1 jam itu terasa 1 tahun Pak, karena menunggu itu kan hal yang membosankan. Nah dari situ itu timbullah kalau orang tidak disiplin itu akan mengakibatkan kerugian pada diri sendiri dan orang lain. Itu menurut saya. Jadi yakinlah disiplin itu akan membawa keberuntungan yang kedepannya yang lebih jauh lebih baik. Ada istilah kemarin sudah saya utarakan kepada anak-anak, orang disiplin itu lebih berapi, seperti itu Pak. Berarti intinya disiplin itu tepat waktu dan bertanggung jawab. Disiplin itu tepat waktu dan tanggung jawab, ya, menurut Pak Mustafa. Mungkin ada pendapat lain? Oke. Mencoba jawab tadi kalau Pak Mus itu disiplin adalah tanggung jawab. Kalau saya lihat dari sisi siswa itu, kita menganggap bahwa anak itu disiplin itu yang sesuai dengan aturan, yang ada dan tidak melanggarnya. Kecenderungannya seperti itu.
Namun kalau kita rasakan sendiri sebagai ya kita sebagai manusia merasakan bahwa disiplin itu seolah adalah kemauan kita untuk melakukan sesuatu itu sesuai aturan, tapi kalau diusahakan tidak dipaksa gitu. Kita sudah berusaha untuk disiplin seperti itu. Terima kasih. Baik. Betul. Disiplin itu taat pada aturan tapi tidak dipaksa, ya. Nah, kita rangkum bersama-sama menurut Ki Hajar Dewantara yang sudah saya rangkum bahwa disiplin itu adalah menciptakan murid yang merdeka. Di situ ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud ialah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Ya, jadi tadi kasusnya Tamus yang sudah menunggu di terminal Tanjung dari jam 2 sampai jam 3 menunggu orang lain itu tidak disiplin, betul, ya, karena mungkin belum ada dorongan dari motivasi internal dia bahwa kalau janjian jam 2-nya jam 2 harus datang ataupun sebelum jam 2, maka ada istilah on time dan in time. Kalau on time itu jam 2 janjian ya jam 2 kita datang. Kalau in time jam 2 janjian ya sebelum jam 2 kita sudah datang ke sana. Nah, ini yang in time ini yang kita masih budayanya belum terbiasa. Ya. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin juga berasal dari kata disiplin secara bahasa Inggris yang berarti disiplin, murid atau pengikut. Jadi untuk menjadi murid, seseorang harus paham tentang alasan mereka mengikuti suatu ajaran, sehingga yang terbangun ialah motivasi intrinsik, motivasi internal, motivasi dari dalam kesadaran diri dari siswa itu yang akan kita bangun bersama-sama di sekolah ini, sehingga murid-murid kita itu terbiasa dengan disiplin tanpa paksaan dari manapun. Nilai-nilai kebajikan di kurikulum Merdeka ini kita tahu ada profil pelajar Pancasila, ada iman dan takwa kepada Tuhan dan kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu nilai-nilai kebajikan. Dan ibu primary, keterampilan, petunjuk hidup, masing-masing ada nilai-nilai. Nilai-nilai inilah yang ayo kita sama-sama ciptakan murid-murid kita ini yang memahami dan mempraktekkan nilai-nilai kebajikan ini. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ketika manusia seseorang itu berbuat sesuatu, pertama adalah untuk menghindari rasa tidak nyaman atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan mempercayai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai motivasi ketiga ini yang kita bangun bersama-sama. Reward and punishment, penghargaan dan hukuman. Ada yang mau membacakan kasusnya? Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas itu tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya
karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin baju dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidung. Ya, lanjut ke pertanyaan yang pertama. Yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Jawabannya bukan? Menurut saya tidak. Ya. Kenapa? Karena itu spontan. Itu kan hukuman ya. Kalau hukuman itu kan terjadi secara spontan tanpa dipikirkan dulu oleh Pak Seno. Oke. Dari kasus Pak Seno dan Iva, ini apakah ada yang setuju? Coba tanya deh. Saya kurang setuju dengan judul di atas. Kenapa judulnya di atas itu dibuat yang palsu? Padahal isi dari konteks itu adalah bullying, bukan ribut atau punishment. Jadi mungkin apa itu sebuah hukuman atau konsekuensi, bukan. Ini merupakan bullying, baik dari guru ataupun dari murid. Oke. Jadi sudah. Yang pertama sudah setuju ya kalau ini kasus bullying. Nah, kemudian kenapa judulnya reward and punishment? Karena kita sedang mau membahas tentang hukuman dan penghargaan. Ya, jadi ada sebuah kasus di sebuah kelas pelajaran matematika, kasusnya demikian. Kemudian kalau bapak dan ibu sudah prinsipnya tidak setuju dengan tindakan Pak Seno yang menganggap itu adalah kasus bullying, kasus hukuman, Pak Seno spontan menghukum kepada Iva, berarti ini sudah berada di jalur yang benar. Tinggal nanti kita masuk ke jalur selanjutnya. Ya. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno ini sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Bukan hukuman, konsekuensi. Iya. Kenapa? Itu tidak ada unsur hukuman, tidak ada unsur hukuman. Kalau mungkin malah bisa dikatakan itu niatnya itu adalah sebuah konsekuensi, atau gini konsekuensinya, ketika ada anak kok ketika diminta bicara kok malah dia, itu konsekuensinya ya bagaimana dia tetap harus bicara. Dan konsekuensi, kenapa? Karena ketika diminta bicara kok malah dia, maka dia harus tetap bicara bagaimanapun, apalagi dia menjatuhkan mejanya di atas, menjatuhkan tasnya dari kursi, maka dia juga harus mengembalikan tasnya. Ya, nah kenapa kok dia tidak laksanakan? Nah, oleh karena itu terus dilanjutkan konsekuensinya, maka dia diminta untuk berdebat. Sebenarnya Pak Seno itu sudah benar, hanya saja tanggapan dari anak-anak teman-temannya itu yang kurang tepat. Baik, terima kasih komentarnya Pak Yanti. Kita harus paham ya, dalam satu kelas itu banyak 30 siswa kakak, itu ada mungkin siswa yang introvert, extrovert. Kalau yang introvert itu mungkin dia lupa, ngomongnya ramai, ngomongnya keringetan. Nah, sebab itu kita juga harus memfasilitasi siswa yang
introverti, lalu bukan malah menghukum kemudian disuruh maju ke depan terus megang hidupnya dan sebagainya, karena dia itu kayak introvert, otomatis ketika dia dihukum, dibully oleh kawan-kawan dan bahkan gurunya lagi, motivasi untuk belajar dia pasti down, pasti turun, karena terus dia pasti akan benci dengan pelajaran matematika karena gurunya saja mengajarnya seperti itu. Oke? Bisa diterima nggak ya, Zed? Tidak. Ini kan cuma salah tangkap atau tidak atau gagal paham maksud dari vaksinnya itu sebenarnya mungkin hanya cara penyampaian yang tidak diterima secara lengkap oleh siswa-siswa ini. Atau mungkin memang karena guru matematika itu biasanya tetap memakai hitung-hitungan, ya, dia mau melakukan sesuatu itu tetap ada hitung-hitungannya, ya. Pasti Pak Seno itu sebenarnya sudah memiliki analisa dan perhitungan sendiri. Oke, kita lihat Pak Seno-nya tidak pemahaman yang kita miliki, tapi kita lihat Pak Seno-nya. Pak Seno ini kayak oke. Pak Seno ini kan jadi. Nah, setiap guru zaman sekarang itu sudah tidak banyak yang semaunya sendiri. Ya semaunya sendiri, tapi masih ada kerja di sekolah, masih Sekolahan. Nah, dari sini sebenarnya tinggal bagaimana seorang guru itu mengkomunikasikan baik itu anak maupun mau introvert, mau anak yang pendiam, anak yang mohon maaf memiliki kebutuhan khusus tidak bisa bicara, itu sebenarnya bisa untuk diajak komunikasi. Nah, kalau dia diminta secara dengan memakai caranya anak itu, saya kira dia bisa berbicara. Contoh, kita contohkan anak kita siapa itu? Ada Aziz. Dia sebenarnya kalau disuruh maju, disuruh ngomong, ya tetap bunyi. Ya, tapi itu mungkin tidak diterima oleh teman-temannya. Tinggal bagaimana kita mengkondisikan teman-temannya, dengan cara meminta anak kita tadi yang disebutkan Aziz itu bisa dengan baik. Ya tinggal bagaimana kita komunikasi. Oke, saya ambil poinnya ya, komunikasi dengan siswa. Karena siswa yang bermacam-macam ini, makanya komunikasinya harus diferensiasi lagi, pembelajarannya harus diferensiasi. Biar siswa ini bisa menjangkau semuanya, biar pembelajaran kita itu bisa menjangkau semua siswa. Tadi kasih contoh anak kita kasih sistema mungkin berbeda ketika kita menganggap Aziz itu seperti siswa lain ketika kita suruh presentasi masuk depan, mungkin berbeda. Makanya caranya ini harus different, harus berbeda tadi. Pak Seno ini harusnya melihat Iva ini sudah menggambar di buku pelajaran. Mungkin pembelajaran seharusnya bukan di tulis papan tulis terus kasih soal Pak Iva, tapi mungkin
dibuat visual biar IVA ini juga menikmati pembelajarannya. Kita lanjut nanti selesai. Oke. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi itu adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, karena kesalahan itu adalah sebuah pembelajaran. Jadi dalam restitusi kita mengajarkan kepada siswa bahwa kamu itu berbuat salah, ini adalah sebuah pembelajaran untuk kamu, dan kamu nanti akan kembali lagi menjadi mempunyai karakter yang lebih kuat lagi. Dihukum oleh penghargaan ketika kita menghargai murid, maka pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu menghukum, penghargaan itu mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, penghargaan itu merusak hubungan. Ketika kita menghargai, membuat ranking 1, 2, 3 pada siswa, maka siswa yang lain mungkin akan putus hubungan dengan siswa yang diberi penghargaan. Penghargaan itu menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan terakhir penghargaan mengurangi motivasi itu. Kita boleh memberi penghargaan dalam bentuknya adalah program kebajikan atau apresiasi. Caranya dengan bagaimana? Pertama, beri pengakuan secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi, dan beri pengakuan kepada seluruh siswa secara bergantian. Terus beri pengakuannya secara konsisten, dan terakhir fokusnya pada proses bukan hasil. Contoh ketika kita memberikan apresiasi kepada siswa kita dengan kalimat pembuka, kemarin saya perhatikan rasa empati itu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Oke, ini adalah sebuah aktivitas kasus. Saya minta Bapak Ibu guru untuk menebak ini sebuah hukuman atau konsekuensi. Moga banyak bisa berpendapat. Oke, baik, terima kasih Pak Barkah atas waktunya. Mari kita bersama-sama untuk menebak, Bapak Ibu. Yang pertama itu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu bagaimana? Ini hukuman atau konsekuensi? Ini hukuman, karena mencatat 100 kali dengan menulis saya tidak akan terlambat itu tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan tanggung jawab seharusnya karena dia terlambat. Seharusnya kalau terlambat misalnya itu sebuah konsekuensi, maka dia harus pulang lebih lambat daripada teman-temannya. Oke, yang kedua yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Nah, ini juga termasuk hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah, ini juga termasuk hukuman. Kalau misalnya konsekuensi, mungkin murid disuruh semisal untuk mencari sesuatu yang bisa digunakan untuk masker. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu termasuk konsekuensi karena dia bertanggung jawab apa yang sudah dia rusak ataupun yang telah dia coret. Kemudian yang kelima yaitu membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Nah, ini juga termasuk konsekuensi, memperbaiki dari apa yang sudah dia lakukan. Kemudian yang nomor 6 yaitu meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, itu bagaimana Bapak Ibu, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Ya, termasuk hukuman.
Yang ketujuh yaitu lari mengelilingi lapangan basket dengan kaki karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJO. Karena menurut saya ini merupakan sebuah konsekuensi seperti itu. Oke. Terima kasih ya. Kita sudah sepakat ya. Jadi bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sifatnya adalah spontan dari guru kepada murid kita dan biasanya tidak nyambung. Pak, Ya. mungkin tadi kan yang menjawab Bu Alia. Tapi yang lain itu kan belum tentu bisa membedakan hukuman dan konsekuensi karena terjadi ketimpangan antara hukuman dan konsekuensi. Nah itu konsep dasarnya antara hukuman dan konsekuensi kan kadang-kala kita sering melakukannya di kelas ataupun di situ mungkin bisa dijelaskan. Oke, baik. Ini slide berikutnya. Oke. Hukuman itu identitasnya adalah gagal. Dan identitas suksesnya adalah konsekuensi dan paling tinggi tingkatannya adalah restitusi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi pilihan. Kemudian hukuman itu tidak nyaman untuk anak-anak, untuk korbannya. Konsekuensi tidak nyaman, namun jangkanya pendek. Restitusi memakan murid untuk dalam kewajibannya. Hukuman korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi korban mendapatkan ganti. Hukuman murid akan tersakiti. Konsekuensi murid tidak nyaman. Restitusi murid mendapatkan penguatan. Kemudian hukuman kita ambil yang poin ketiga. Keempat ya. Peraturannya adalah harus kamu. Kamu harus. Kalau konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian terima restitusi. Apa yang kamu yakini? Nah, kalau hukuman murid itu membenci peraturan. Kalau konsekuensi murid menghormati peraturan. Kalau restitusi murid menghormati dirinya dan orang lain. Kenapa? Karena hukuman itu dibuat oleh guru spontan, secara spontan tanpa ada kesepakatan. Konsekuensi dibuat oleh guru dan anak dan murid kita. Sedangkan restitusi dibuat oleh murid atau anak. Mungkin tadi ketika di sini tidak memakai, tadi ada kasus tadi di sini tidak memakai dan juga yang tadi kasus terakhir yang PJOK, pelajaran PJOK, kemudian anak disuruh lari lapangan 2 kali, itu ada merupakan sebuah konsekuensi karena mungkin guru PJOK sudah membuat peraturannya dengan siswa. Oke, apa itu restitusi? Secara bahasa dalam KBBI, restitusi berarti ganti kerugian, penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa, ataupun penyesuaian spontan kepala bayi dengan badannya sesudah kepala keluar dari rahim ibu. Itu namanya restitusi dalam KBBI. Istilahnya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga murid-murid itu dapat kembali lagi ke kelompok mereka dengan karakternya yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa mereka dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Yang selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki sebuah peraturan bukan ketika kita memakai helm berkendara motor? Ketika kita mengendarai sepeda motor kita harus memakai helm. Kenapa begitu? Mungkin ada bapak atau ibu yang bisa menjawab. Buatnya? Kenapa kita memakai helm? Kenapa ada peraturan harus pakai helm? Iya, kalau saya memakai helm ya karena demi
demi keamanan dan keselamatan ya, bukan karena ada takut polisi atau apa. Kalau diri saya sendiri memang karena demi aman dan selamat ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi untuk jaga-jaga kita memakai helm, tidak hanya pas ada polisi saja, seperti itu. Sepakat ya, kita memakai helm karena untuk keselamatan kita. Jadi buahnya sudah, motivasi intrinsiknya memakai helm itu sudah ada. Nah, kita sebagai guru juga memancing motivasi intrinsik siswa-siswa kita di sini itu agar mereka itu taat terhadap peraturan yang sudah dibuat oleh siswa. Nah, jadi ketika siswa melakukan sesuatu itu tidak ada motivasi eksternalnya, tidak takut karena hal yang lain, tapi karena ya memang saya ini harus memperhatikan pelajaran karena memang saya butuh misalnya. Nah, dalam membuat sebuah keyakinan kelas, kita kumpulkan siswa, kemudian siswa diminta berpendapat. Misalnya taruhlah kita bagi sticky notes, kemudian siswa diminta menuliskan 5 peraturan apa sih yang kelas kami tidak dijalankan seperti apa. Apa kelas yang kami impikan berpendapat, diminta menulis, kemudian mungkin sticky notes-nya bisa ditempel dari peraturan yang sudah ditulis siswa itu tadi. Kita simpulkan dengan menggunakan kalimat positif. Tadi sudah ketika mungkin ada siswa yang menuliskan dilarang membuang sampah, oke, di kelas. Nah, kita buka kalimat positifnya menjadi buanglah sampah di tempatnya. Nah, secara seluruh peraturan yang ditulis siswa kita buat menjadi kalimat positif, kemudian kita buat T-chart dan Y-chart ini, Y-chart seperti ini, tampak seperti dan tidak tampak seperti. Dalam tempat waktu tampak sepertinya, dan tempat waktu tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Tampak seperti menyapa teman kepada guru setiap hari, tidak tampak tak acuh teman dan guru. Kemudian kita buat grafik Y-nya, terlihat, terdengar, dan berperilaku. Seperti ini kan, ini tugas dari wali kelas masing-masing nanti untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Kemudian nanti keyakinan kelas itu sudah jadi, kita buat posternya, terus kita tempel di kelas masing-masing. Nah, ada sebuah contoh sederhana ini, sebuah contoh sederhana dalam membuat keyakinan kelas.
kelas mungkin besok atau lusa membuat keyakinan kelas pada siswa-siswa kita. Pak, boleh tanya? Apa? Tadi ada dua apa ya? Terima kasih. Tadi ada dua hal yang kita sudah pelajari, yakni tentang pembentukan kesepakatan kelas atau seringkali mungkin itu sebuah aturan nih, seperti sebelum sebuah aturan. Ketika yang kedua, yakni materi sebelumnya berkaitan dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Gitu. Ketika kita punya aturan, kadang-kadang kan ada yang melanggar. Untuk indikatornya menjadi tidak gagal, itu kan kita harus menerapkan yang namanya konsekuensi ataupun restitusi. Seandainya kita akan menerapkan konsekuensi, apakah di awal ketika kesepakatan kelas itu kita juga harus menentukan indikator apa yang akan atau tidak lanjut apa yang akan kita lakukan ketika ada yang melanggar. Seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Guru. Makanya tadi dalam membuat keyakinan kelas kita buat ada T-chart dan grafik Y ya, yang tampak seperti dan tidak tampak seperti. Misalnya saling menghargai, saling menghormati, tidak tampak sepertinya berarti apa? Contohnya, tampaknya menghargai, sikap, tidak mengajak teman, tapi pakai kata positif ya, berarti menghargai teman. Tidak tampak sepertinya membuli teman. Nah, itu indikator-indikator tadi, contoh-contoh indikatornya ada di grafik Y dan T-chart tadi ya. Nah, ketika nanti ada siswa yang melanggar, nanti akan ada namanya studi restitusi. Nanti materi berikutnya ya. Kebutuhan dasar manusia, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan terakhir kasih sayang dan perasaan diterima. Mungkin ada 1-2 siswa kalau tadi melanggar keyakinan kelas tadi, berarti kebutuhan dasar manusia ini ada yang hilang. Misalnya ada siswa kita tadi kemarin yang Zahra Rubes atas nama Zahra yang tidak mau sekolah, dan setelah menelisik ternyata mungkin dia merasa tidak diterima, tidak ada kasih sayang dan rasa diterima dari siswa lain, sehingga dia berlaku ya tidak seperti teman-temannya. Ada beberapa contoh, misalnya memukul teman yang menghina. Mungkin dia ingin berusaha memenuhi kekuasaan atau powernya. Kemudian ada siswa yang menyebarkan gosip tentang teman sekelasnya. Mungkin dia butuh cinta dan kasih sayang. Ada kasus misalnya menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong sekolah. Mungkin kebutuhannya dia butuh kesenangan, hanya bercanda saja. Ada 5 posisi kontrol ketika kita menerapkan tadi hukuman, restitusi atau ada identitas gagal dan suksesnya, serta identitas berhasil dan sukses kontrol. Sebagai manajer ini adalah fase tertinggi ya, tingkatan tertinggi sebuah dari seorang guru untuk menyikapi murid-murid kita. Lebih lengkapnya ada sebuah video. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali
Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh gaya dosen dan contoh penerapan. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Oke, ada 5 tadi posisi kontrol. Nah, kita sebagai guru sudah sejauh mana menerapkan? Apakah kita menghukum, atau kita membuat merasa bersalah, apakah kita memantau, ataukah manajer? Mari kita refleksi bersama-sama. Ini sebuah contoh. Ini nanti posisi kontrolnya apa? Oke, dari kasus ini kira-kira guru menerapkan posisi yang mana? Karena nomor? Oke, spontan saja memberikan dukungan kepada siswa secara spontan. Yang posisi pembuka, oke? Ini ada sebuah contoh skenario eksekusi. Betul sekali.
betul sekali sepakat belajar. Jadi latihannya serta bisa menjadi tugas pribadi. Bagaimana perasaan melakukan apa yang terjadi? Saya merasa ada kebersamaan, merasa jawab terhadap sesuatu yang menjadi tugas saya. Baik, sahabat. Mari kita selesaikan masalah ini. Di mana ada teman-teman yang sedang latihan saat ini berada? Siap, Kak. Telah ada hal yang saya lakukan, yang tadi saya sangat mengenal dan tak mau jadi tugas apabila yang tadi kami oleh Pak Guru Soekarno, saya tidak tahu apa kewajiban saya dan apa tugas saya, dan saya akan memenuhi keyakinan saya dan rasa tanggung jawab. Terima kasih. Nah, itu ya tadi ada 3 tahapan dalam membuat segitiga restitusi. Ketika ada anak yang melanggar keyakinan kelas tadi, melanggar keyakinan yang sudah dibuat oleh siswa, maka ada 3 tahapan yang disebut dengan segitiga restitusi. Pertama adalah menstabilkan identitas, distabilkan dulu bahwa ya kamu itu wajar saja melakukan pelanggaran, maka ya semua orang juga bisa membuat kesalahan. Kemudian setelah itu validasi kebutuhan. Ditanya, kamu tentu punya alasan kenapa kamu itu melakukan seperti itu dan seterusnya. Kemudian terakhir menanyakan keyakinan, apa sih keyakinan yang salah yang telah kamu buat, sehingga siswa akan mempunyai karakter yang lebih kuat lagi. Oke, terakhir ada sebuah quote dari Imam Syafi'i, berlarilah, jika ini berat maka berlari-lari kecillah, jika lelah maka berjalanlah, jika kamu tidak bisa merangkaklah, tapi jangan pernah berhenti atau berbalik arah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.